Pada abad ke-14, ada satu penguasa yang kekayaannya begitu besar, jauh melebihi orang terkaya di dunia saat ini. Seorang raja yang sebelumnya tak dikenal dunia, hingga ketika sebuah perjalanannya ke luar negeri menghancurkan nilai emas di wilayah yang ia lewati. Namanya Mansa Musa, penguasa Kekaisaran Mali di Afrika Barat. Kisah ini bukan legenda, tapi benar-benar tercatat oleh sejarawan dan saksi mata pada masanya. Namun, untuk memahami seberapa besar dampaknya, kita harus tahu dulu siapa Mansa Musa sebenarnya. Jadi, selamat datang sanak Uda Sadono di Carita Uda. Nama lengkapnya adalah Musa Keita I. Ia hidup pada awal abad ke-14 dan menjadi penguasa Kekaisaran Mali sekitar tahun 1312 Masehi. Gelar Mansa berarti raja atau kaisar. Namun dalam struktur Mali, Mansa bukan sekedar pemimpin simbolis. Ia memiliki kendali penuh atas pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Mansa Musa berasal dari dinasti Keita, keluarga penguasa yang telah memerintah Mali selama beberapa generasi. Artinya, ia bukan orang luar yang tiba-tiba berkuasa. Ia lahir dan dibesarkan di dalam sistem kekuasaan. Sebelum Mansa Musa naik tahta, Mali dipimpin oleh seorang penguasa bernama Mansa Abu Bakar II. Disinilah kisah menarik dimulai. Menurut catatan sejarawan Arab, Abu Bakar II memiliki obsesi untuk menjelajahi Samudra Atlantik. Beliau percaya bahwa ada daratan lain di balik lautan luas tersebut, dan untuk mewujudkannya, ia menyerahkan kekuasaan sementara kepada wakilnya yaitu Musa, dan kemudian berangkat dengan armada besar dan tidak pernah kembali lagi. Tidak ada catatan tentang keberadaan Abu Bakar II, tidak ada bukti ia kembali, tidak ada yang tahu dia kemana, dan apa yang terjadi pada Abu Bakar II di perjalanannya. Dan karena ini, kekuasaan Mali pun secara resmi berpindah ke tangan Musa. Dengan demikian, Mansa Musa naik tahta bukan melalui kudeta, dan bukan juga melalui perang saudara. Dia mewarisi kekuasaan dalam kondisi kekaisaran yang stabil dan makmur. Ini penting, karena Mansa Musa tidak membangun Mali dari kehancuran. Ia justru menerima sebuah kerajaan yang sudah kuat dan kemudian mengelolanya dengan sangat efektif. Sebagai penguasa, Mansa Musa dikenal sebagai pemimpin yang terorganisir. Ia mempertahankan sistem administrasi yang ketat dan wilayah-wilayah kekaisaran dikelola oleh pejabat lokal yang bertanggung jawab langsung kepada pusat. Hukum-hukum ditegakkan, pajak dikumpulkan secara teratur, dan perdagangan dilindungi oleh negara. Sehingga ini menciptakan satu hal penting, yaitu keamanan jalur dagang. Pedagang bisa bergerak tanpa takut dirampok. Rombongan pedagang bisa melintasi wilayah Mali dengan relatif aman. Dan di abad ke-14, keamanan adalah aset yang sangat berharga. Di bawah pemerintahan Mansa Musa, wilayah Mali semakin luas. Kekaisaran ini mencakup kota-kota penting seperti Gao, Walata, dan Timbuktu. Kota-kota ini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga titik pertukaran budaya dan pengetahuan. Namun perlu digarisbawahi satu hal, Mansa Musa tidak dikenal sebagai penakluk agresif. Ekspansi wilayah Mali lebih banyak dilakukan melalui kontrol ekonomi dan politik, bukan penghancuran militer secara besar-besaran. Pada titik ini, Mansa Musa sudah menjadi salah satu penguasa paling berpengaruh di Afrika. Ia menguasai wilayah luas, ia mengendalikan sumber emas utama dunia saat itu, dan ia memimpin kekaisaran yang stabil secara politik dan ekonomi. Untuk memahami kekayaan Mansa Musa, kita perlu meluruskan satu hal sejak awal. Kekayaannya bukan berasal dari harta pribadi semata. Ia adalah hasil dari pengawasan negara atas sumber daya strategis, dan sumber daya paling penting itu adalah emas. Pada abad ke-14, wilayah Kekaisaran Mali berada di atas daerah penghasil emas terbesar di dunia saat itu. Tambang-tambang emas di wilayah seperti Bambouk dan Bure menjadi pemasok utama emas dunia yang beredar di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa. Dan penting untuk dicatat bahwa kerajaan Mali tidak memperbolehkan emas untuk diperdagangkan secara bebas. Kerajaan menguasai tambang-tambang besar. Emas mentah menjadi milik penguasa, biasanya serpihan kecil atau butiran emas. Kebijakan ini memastikan kendali penuh kerajaan atas pasokan emas. Dan selain emas, ternyata ada sumber kekayaan lain yang dimiliki oleh kerajaan ini. Komoditas kedua yang sama pentingnya itu adalah garam. Di wilayah Afrika Barat, garam bernilai hampir setara dengan emas. Alasannya sederhana, tanpa garam, makanan tidak bisa diawetkan, dan pasukan tidak akan bisa bertahan lama. Tambang garam di wilayah Sahara menyuplai kebutuhan kerajaan-kerajaan di selatan, dan kerajaan Mali berada tepat di tengah jalur distribusi ini. Artinya, setiap rombongan pedagang yang membawa emas atau garam hampir pasti melewati wilayah Mali, dan setiap rombongan pedagang itu bakal dikenai pajak.
Inilah inti kekayaan Mali, bukan hanya karena memiliki emas, tetapi karena mengontrol arus perdagangan. Pajak-pajak diberlakukan pada semua barang masuk, semua barang keluar, dan aktivitas perdagangan di kota-kota besar. Hasilnya, pendapatan negara mengalir secara konsisten, bukan sekali dua kali, tetapi terus-menerus selama bertahun-tahun. Dan ini tentu membuat kas kerajaan sangat stabil. Mansa Musa sebagai penguasa tertinggi memiliki kendali atas kas negara tersebut. Namun penting kita pahami, ia tidak mengurasnya secara sembarangan. Administrasi kerajaan Mali dikenal rapi. Pendapatan negara dialokasikan untuk pemerintahan, keamanan jalur dagang, pembangunan kota, dan kegiatan keagamaan. Sistem ini membuat kekayaan tidak hanya terkumpul, tetapi juga berputar dan berkembang. Lalu dari sinilah muncul pertanyaan yang sering dibahas hingga hari ini. Seberapa kaya sebenarnya Mansa Musa itu? Sayangnya tidak ada angka pasti. Sejarawan modern kesulitan menghitungnya karena sistem ekonomi abad ke-14 tidak bisa disamakan dengan ekonomi modern. Namun satu hal yang bisa dipastikan, yaitu Mansa Musa menguasai sebagian besar pasokan emas dunia pada masanya. Bukan sebagai individu bebas, melainkan sebagai kepala negara yang mengendalikan sumber daya strategis global. Pada titik ini, kekayaan Mali sudah mencapai skala yang belum pernah dilihat dunia luar secara langsung. Namun, semua ini masih terjadi di dalam jaringan perdagangan regional. Dunia luar belum semuanya tahu siapa Mansa Musa dan seberapa besar kekuatan ekonominya. Afrika Barat masih dianggap wilayah pinggiran oleh banyak orang di luar benua itu. Tapi semua itu berubah ketika Mansa Musa memutuskan melakukan satu perjalanan besar. Perjalanan yang tidak bertujuan memperluas wilayah, tidak bertujuan menunjukkan kekuatan militer, melainkan sebuah perjalanan keagamaan yang tanpa disadari akan membuat namanya dikenal dari Afrika hingga Eropa. Pada tahun 1324 Masehi, Mansa Musa memutuskan melakukan perjalanan haji ke Mekah. Haji bukanlah sekadar perjalanan keagamaan. Pada abad ke-14, haji juga menjadi ajang diplomasi, pertukaran budaya, dan pertemuan antar penguasa. Namun, cara Mansa Musa melakukannya berbeda dari siapapun sebelumnya. Mansa Musa berangkat dari Afrika Barat menuju Afrika Utara, lalu melintasi gurun Sahara dan menuju Mesir. Ia tidak pergi sendirian. Catatan sejarawan Arab menyebutkan rombongannya berjumlah puluhan ribu orang, dan di dalam rombongan itu terdapat para pejabat kerajaan, pengawal, pelayan, pedagang, serta para ulama. Banyak saksi mata saat itu mengatakan rombongan ini bergerak seperti sebuah kota berjalan, karena di perjalanan ini juga mereka membawa kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Ratusan unta membawa muatan emas. Setiap unta diperkirakan membawa puluhan kilogram emas. Tapi yang membuat perjalanan ini mencolok bukan hanya jumlahnya, melainkan cara emas itu digunakan. Ketika rombongan Mansa Musa tiba di Kairo, ia dikenal sebagai penguasa yang sangat dermawan. Ia memberikan emas kepada para pejabat lokal, pedagang, fakir miskin, dan lembaga keagamaan secara cuma-cuma. Pemberian ini dilakukan secara terbuka dan dalam skala besar. Bagi masyarakat Mesir saat itu, jumlah emas yang beredar meningkat secara drastis dalam waktu singkat. Dampaknya memang tidak langsung terasa saat itu, namun beberapa waktu kemudian, harga emas mulai turun dan perlahan hancur. Akibatnya, inflasi pun tidak bisa terelakkan. Nilai emas di Mesir menurun, dan kondisi ini bertahan selama bertahun-tahun. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh awal bagaimana pergerakan kekayaan dalam jumlah besar bisa mempengaruhi ekonomi suatu wilayah. Kemudian Mansa Musa tidak berhenti di Mesir. Ia melanjutkan perjalanannya ke Mekah dan kemudian kembali melalui rute yang sama. Dan dalam perjalanan pulang inilah ia menyadari dampak dari tindakannya. Dan untuk memperbaiki keadaan ini, Mansa Musa dikatakan meminjam emas dari pedagang Mesir dengan tingkat bunga yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk menarik kembali emas dari peredaran. Langkah ini menunjukkan satu hal penting, bahwa ia memahami konsekuensi ekonomi dari tindakannya. Namun, dampak terbesar dari perjalanan ini bukan hanya soal inflasi. Kabar tentang seorang penguasa Afrika dengan kekayaan luar biasa menyebar ke seluruh dunia Islam dan hingga ke Eropa. Masyarakat dunia mulai mencatat nama Mali, dan para kartografer mulai menggambar Afrika dengan detail yang lebih serius. Beberapa peta Eropa bahkan menggambarkan seorang raja Afrika duduk di atas singgasana sambil memegang bongkahan emas, dan itu adalah Mansa Musa. Untuk pertama kalinya, Afrika Barat tidak lagi digambarkan sebagai wilayah kosong. Ia muncul sebagai pusat kekayaan dan kekuasaan. Dan semua itu terjadi bukan karena perang, melainkan karena satu perjalanan.
Setelah kembali dari perjalanan hajinya, Mansa Musa tidak menggunakan kekayaannya untuk membangun istana megah atau monumen pribadi. Ia menginvestasikan sumber daya kekaisaran ke dalam pendidikan, arsitektur, dan keagamaan. Pusat dari upaya ini adalah satu kota yang bernama Timbuktu. Pada masa kepemimpinan Mansa Musa, Timbuktu berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Letaknya strategis, berada di jalur perdagangan penting yang menghubungkan Afrika Barat dengan Afrika Utara dan juga dunia Islam. Namun, Timbuktu bukan sekedar kota dagang. Di bawah perlindungan kerajaan, kota ini menjadi magnet bagi para ulama, cendekiawan, penulis, dan pelajar dari berbagai wilayah. Salah satu kontribusi penting Mansa Musa adalah pembangunan dan pengembangan masjid-masjid besar. Yang paling terkenal adalah Masjid Jingrebet yang dibangun dengan bantuan arsitek dari dunia Islam. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, ia juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Di sekitarnya tumbuh madrasah dan perpustakaan. Buku-buku disalin secara manual dan dipelajari secara sistematis. Pada puncaknya, Timbuktu memiliki ribuan manuskrip yang isinya mencakup tentang hukum, matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Pengetahuan ini dipelajari dan diajarkan dalam struktur pendidikan yang terorganisir. Ini menunjukkan bahwa Mali bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara intelektual. Perlu ditekankan, perkembangan Timbuktu tidak terjadi dalam semalam, namun dukungan langsung dari Mansa Musa memberi fondasi kuat bagi kota ini untuk berkembang selama beberapa generasi setelahnya. Mansa Musa memastikan keamanan bagi para cendekia, kemudian pendanaan bagi institusi keilmuan, dan stabilitas politik yang dibutuhkan untuk pertukaran ide. Warisan ini penting karena bisa mengubah cara kita memandang kekuasaan Mansa Musa. Ia tidak hanya dikenal karena jumlah emas yang dimilikinya, tetapi karena bagaimana kekayaan itu digunakan. Dari tambang dan perdagangan ke pendidikan dan pengetahuan, dari kekuasaan ekonomi ke pengaruh budaya yang bertahan lama. Namun, meski dampaknya besar, ada satu pertanyaan yang masih sering muncul. Jika warisan Mansa Musa begitu kuat, mengapa kisahnya jarang dibahas dalam sejarah populer hari ini? Perdebatan lain berkaitan dengan sumber cerita. Sebagian besar informasi tentang Mansa Musa datang dari sejarawan Arab dan catatan perjalanan. Ini berarti kisahnya datang dari sudut pandang orang-orang di luar Mali. Sementara catatan lokal dari Afrika Barat banyak yang tidak terdokumentasi atau hilang karena waktu dan konflik. Hal ini membuat sejarah Afrika seringkali diceritakan oleh orang-orang dari luar Afrika itu sendiri. Disinilah muncul pertanyaan besar, mengapa tokoh sebesar Mansa Musa tidak mendapatkan tempat yang sepadan dalam sejarah dunia? Jawabannya bukan karena ia tidak penting, melainkan karena narasi sejarah global masa itu berpusat pada Eropa dan Timur Tengah. Banyak peradaban Afrika yang baru mendapatkan perhatian serius dalam kajian modern saat ini. Namun ketika kita menelaah kisah Mansa Musa secara utuh, satu hal menjadi jelas. Ia bukan sekedar simbol kekayaan ekstrim. Beliau adalah contoh bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan visi bisa digunakan untuk membangun stabilitas dan pengetahuan. Kekayaannya memang luar biasa, tetapi warisannya jauh melampaui emas. Kisah Mansa Musa memaksa kita untuk mempertanyakan kembali apa yang selama ini kita anggap sebagai pusat sejarah dunia. Jika satu kekaisaran besar bisa begitu lama berada di pinggir narasi, berapa banyak kisah lain yang belum benar-benar kita ketahui? Bagaimana menurut Sana? Silahkan tulis pendapatmu di bawah. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan pembawaan channel ini, silahkan subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam Sana Uda Sanunya.